Sudah terpampang jelas meskipun tidak menyebut merek, tetapi dari kalimat di atas sudah dipastikan menyindir ke arah keyakinan yang lain. Bahkan caption terbarunya, ia mengatakan bahwa ia merasa dihadapkan pada tuduhan liar hanya karena komentar-komentar di postingan sebelumnya yang membahas tentang memintakan Kementerian Agama untuk mereformasikan Al-Quran Kitab Kami, yang dimana setelah dia mengunjungi situs website Al-Quran, dia menemukan pada surat Al-A'raf ayat 157. Dia mengatakan dengan asumsinya bahwa surat tersebut merupakan ayat-ayat Injil mereka, di mana dia juga menyatakan bahwa ayat tersebut kami ambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis kami. Perlu diketahui oleh Anda, kakak atau abang, siapa sebenarnya yang menulis Al-Quran? Dan izin Allah, saya ikut menjelaskan dan ikut memberikan pemahaman kepada Anda bahwasanya Al-Quran tidak bisa direvisi atau direformasi sampai akhir hayat. Dan perlu diketahui oleh Anda bahwasanya Kementerian Agama tidak berwenang sedikit pun untuk mengubah isi di dalam Al-Quran, apalagi untuk mengutip atau mengambil ayat-ayat Injil dari kitab kalian. Begini penjelasannya. Al-Quran adalah kitab Allah atau firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang disebut sebagai Ar-Ruh Al-Amin. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun atau sepanjang usia kenabian. Jika terbesit di pikiran kalian apakah Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan secara orisinil kepada Nabi Muhammad? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena Muhammad sendiri adalah seorang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis. Jadi bukanlah Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran. Apa buktinya? Ya, beliau menunjuk salah seorang sahabatnya untuk menuliskan wahyu tersebut dari apa yang beliau dengar. Seluruh isi Al-Quran ditulis semasa Rasulullah hidup dan sekelompok sahabat pun telah menghafalnya. Sehingga terciptalah keselarasan antara yang terhimpun di dalam dada dengan yang termaktub di dalam tulisan. Pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran terrealisasi dengan cara seperti ini. Terrealisasi dengan adanya para hafiz Quran atau penghafal Al-Quran sepanjang masa. Ada sebuah buku menuliskan data pertanyaan yang menanyakan bahwasanya bukankah Muhammad telah mempelajari Al-Quran dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah beliau kenali sebelum beliau mengaku dirinya sebagai nabi? Maka jawabannya adalah yang tertulis di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi sudah jelas ya bahwa kakak atau Mbak Elia bahwasanya Al-Quran tidak bisa dirubah, bahkan sampai di posisi Nabi pun tidak dapat merubah isinya, apalagi mengutip ayat dari kitab yang lain maupun mengarangnya, karena Al-Quran adalah orisinil firman Allah.